Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santri Singaputi, ayo podo noto ati. Para santri Singaputi, ayo podo bersihno ati. Ayo podo bersihno ati. Ini dikaitkan dengan quote 45. Semuanya dipilihkan Allah, semoga bisa menerima dengan ikhlas dan ridho. Juga 46 dan 47 ya. Ini menyambung dari surat Al-Baqarah ayat 45. Kita sebagai manusia, mumpung masih diberikan kesehatan, mumpung masih diberikan kekuatan, tentu kita ini, apalagi ini kan santri, sing gede seperti saya ini juga santri, maka menata hati itu sangat penting. Menata hati tentu bisa dikaitkan dengan kesabaran. Noto hati gampang diomongno, angel dipraktekno. Kesabaran juga begitu. Ngomongi gampang, ngongkon uwong sabar, tapi nek awake dhewe kena masalah, belum tentu iso sabar. Maka ini harus ditata. Ditata itu artinya ya kudu belajar. Makanya di dalam Al-Quran tadi selalu ini dikaitkan supaya wong sabar itu dengan sholat. Ketika menghadapi sebuah cobaan, solusinya cuma dua, sabar dan sholat. Tentu di dalam sholat itu termasuk di situ adalah berdoa supaya masalahnya bisa cepat diselesaikan oleh Allah, supaya cepat diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, bedanya kita dengan orang lain, bedanya kita sebagai umat Islam dengan non-Muslim, tentu nek sabari duwe sabar. Noto sabari tentu mereka juga bisa, tapi mereka tidak punya kekuatan sholat. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Maka perbedaan inilah yang harus menjadi yang harus disyukuri oleh kita, bahwa Allah memberikan kita hak untuk bisa melaksanakan sholat itu. Ya wis kudu disyukuri. Sebab kadang-kadang orang kalau sudah punya kesibukan lali mbek sholate. Jadi sekali lagi kita harus pintar-pintar menata diri supaya masa depan kita ini bisa kita jemput. Kalau tidak, maka kita akan digilas oleh masa depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, saya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya gampang belajare, supaya gampang ngajine, supaya gampang prestasine, kanggo besok masa depane, kanggo besok masa depane. Memahami syair yang kedua,
setelah ini ada sambungnya dari yang ke atas, setelah hati kita sudah ditata, kemudian hati kita sudah bersih, nanti proses belajar, kemudian tolabul ilmi, terus untuk mendapatkan prestasi itu nantinya akan digampangkan oleh Allah. Jadi bagaimana supaya belajar atau prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar untuk kebutuhan masa depan kita semuanya, yaitu dengan ditatanya hati, kemudian membersihkan hatinya juga. Jadi nanti bersihnya hati itu menjadi tolak ukur atau menjadi sabab proses gampangnya belajar kita, kemudian tolabul ilmi kita untuk kesuksesan masa depan kita semua. Jadi kadang napa jenenge kita semua berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan ternyata kok napa jenenge kadang awake dhewe niku sambat kok gak dikabul-kabulno to. Ngoten niku. Itu jangan sampai ada rasa suudzon kepada Allah, tapi kita harus introspeksi diri kita. Apakah ibadah kita itu berkurang atau tidak sregep atau yang lainnya, yang sehingga itu menjadikan proses belajar kita, tolabul ilmi kita itu menjadi susah. Dan kadang Allah itu tidak mengkabulkan doa kita pada saat ini, maksudnya ketika kita berdoa bukan langsung dikabulkan, itu bukan seperti itu. Maksudnya bukan Allah itu tidak mengabulkan, bukan. Tetapi Allah itu mengetahui kapasitas hambanya pada saat itu. Jadi ketika seorang hamba itu meminta kepada Allah untuk digampangkan belajarnya atau dilancarkan rezekinya, itu Allah itu melihat hambanya. Seumpama Allah itu mengkabulkan seorang hamba itu semisal menjadi kaya raya, tapi seorang hamba itu tidak mempunyai ilmu yang cukup, apakah bisa memanage harta benda yang dikabulkan oleh Allah? Kan tentu tidak. Jadi ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah, jangan sampai ada rasa suudzon, kok gak dikabul-kabulno toh? Apa Allah itu tidak mendengar doa kita? Bukan seperti itu. Tapi kita harus introspeksi diri, bagaimana ibadah kita, sholat kita, yang nantinya itu menjadi sabab proses tolabul ilmi kita, dan itu juga menjadi sebuah sabab kesuksesan masa depan kita. Begitu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwabe donga niki jenengan harus yakin tidak ada doa yang diijabah oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak diangkat oleh Allah selama kita ini masih iman, masih yakin, hakul yakin. Suatu saat tetap yang pas sesuai dengan waktunya. Jadi lek dereng wayahe nggih pun, sing penting wajibe kita kan njaluk nang Gusti Allah. Njaluk nang Gusti Allah kelawan sabar ngencengi salate.
Ngoten nggih. Urusan sing mutusaken niku haknya Allah, bukan hak kita. Hak kita hanya berdoa, njaluk, curhat, ngemis nang Gusti Allah. Tapi harus diyakini, semua doa harus diyakini. Soalnya wis diajangi ombo kali Gusti Allah. Udhuni astajib lakum. Njaluk engko tak kei. Dadi sing dawuh Gusti Allah dan Allah Maha segala-galanya. Jadi nek jenengan mamang, wah dongaku gak dijabahi, ndak boleh, ndak boleh. Jadi selama kita masih yakin bahwa doa kita itu akan diijabah oleh Allah sesuai pas nggih kali waktune nanti diwujudaken kali Allah Subhanahu wa taala. Moga jarukat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo jemput cita-citae, kanggo jemput kabeh karire, kanggo jemput derajat pangkate, supaya mulya masa depane, supaya mulya masa depane. Bismillah, memahami ngaji malam ini seperti syair yang disampaikan oleh Pak Yai, sing diarani jemput cita-cita. Jemput itu kan budal. Jemput itu artinya berangkat. Beda kalau dijemput, kita diam. Tapi ini jemput, menjemput cita-cita, menjemput derajat, pangkat. Itu berarti kita harus bergerak. Kayak Cak Kabul menjemput saya, Cak Kabul menang ya tutup. Tapi kalau Cak Kabul budal nangane kulo ya tutup. Seperti itu halnya sama. Ketika kita mempunyai cita-cita yang tinggi, derajat yang tinggi, tapi gak lapo-lapo, gak ngarah tutup, gak ngarah ketemu, gak ngarah wujud cita-cita. Tapi ketika ikhtiar itu dilakukan, seperti dalam ayat ini dilakukan salah satunya dengan sabar dan sholat. Karena doa pun itu bagian dari ikhtiar. Di samping yang disampaikan oleh Guse tadi, bahwasanya semuanya itu membutuhkan sebuah keyakinan, membutuhkan sebuah proses. Lah, menjemput cita-cita itu juga kita tetap harus bergerak. Tanpa bergerak, tanpa kita melangkah, cita-cita, karir, pangkat itu tidak akan pernah kita tempuh. Makanya istilahnya Pak Yai, wis gak usah muluk-muluk, penting dilakoni, sepenting melaku. Itu sebenarnya syair ini. Cita-cita itu ukur pol, tapi kalau lapo-lapo nggak percuma. Tapi nah cita-cita standar, tapi ikhtiar kuat, insya Allah melebihi cita-cita hasilnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahmakumullah. Lah syair ini lek dijerokno. Nggih. Paham nggih? Lek syair niki dijerokno. Niki kan ikhtiari supaya menjemput derajat pangkat. Ibaratnya jenengan wah lulus S2 mandiri ngoten ijazah S2 niku didamel ngelamar pekerjaan. Tapi lek diungkarno maneh niki kelasnya ngaji minggu. Ya apa carane kita iki dijemput, didatengi derajat, dijemput derajat. Iki meneng karena dindi. Ilmu lek manfaat kan kathah buktine. Kuliah durung lulus wis dilamar pabrik kan ngoten aja kan. Kuliah durung lulus nggih wis dipesen pabrik. Krana niku jenenge dijemput. Lah lek menjemput ya memang harus gelem sorong menjemput. Tunggale wong nggih golek penggawean. Nggih sora golek kono gak entuk, golek kono gak entuk, golek ngono gak entuk.
Wong rezeki sing paham niku nggih Gusti Allah. Kados Pak Udin oh njo nang gene Malaysia kono. Nggih, digolek nang Malaysia balik maneh. Nggih niku karepe Gusti Allah. Nggih karepe Gusti Allah. Nggih. Karena lek misalnya terus ono nggih Malaysia kan dadi lurah Pak Udin nih, gak dadi ustaz boleh. Ngoten. Jadi yang penting niku wayahe belajar-belajar, wayahe sekolah-sekolah, wayahe ngaji-ngaji, wayahe ndonga-ndonga, wayahe tirakat-tirakat. Jenengan takoni ibu kula lho, ibu kula saiki sik urip kan, nggih lek kepethuk ibu kula sampean takoni. Niku poso Senin Kamis terus, lek kula tanggal iki ya ndongakno anak putune. Nggih, sampean takoni ae, nggih mbalah. Nggih, ibu kula. Jadi lek Senin Kamis tetep tirakat. Ndongakno anak putune. Lan jenengan nggih mulai di pondok ya kudu belajar tirakat. Sampai kapan ya sampai selagi saya urip ya terus saya tirakat. Badine tirakat napa iso cedhek nang Gusti Allah. Iso tenang atine. Nggih. Mulane ilmu ku napa niku angel masuki krana kotor, krana kegelapan. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nggih, Allah memberi ilmu juga niku cahaya. Tapi lek kena maksiat, cahayane gak iso nembus nang ati. Wong kena dandangan, kena hijab sing jenenge maksiat. Napa maksiat teng pondok? Napa ngilokno kancane, napa buli kancane, lha ngoten. Apa gawe klambine kancane gak izin, apa gawe sandale kancane gak izin. Lho niku nggarai nyebel-nyebeli mlebune ilmu. Mulane lek kapan melanggar lah niku didenda supaya cek gak melanggar maneh. Krana melanggar niku dadi dandangane ilmu. Ngoten. Saged dipahami nggih? Saged. Nggih, monggo Pak Din.